Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Anandaku siswa kelas 6, khususnya siswa-siswi SD Islam Riyadhus Shalihin, dan umumnya kepada siswa dan siswi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di hari ini, di hari ini kalian bisa menjalankan aktivitas yang bermanfaat karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kalian mengawali kegiatan di pagi hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran di pertemuan berikutnya, mari kita bersama-sama. Yang pertama, kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah, berzikir di pagi hari agar Allah memberikan kemampuan kita untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anandaku, siswa dan siswi kelas 6, khususnya siswa SD Islam Riyadhus Shalihin, dan umumnya kepada seluruh siswa dan siswi di seluruh Indonesia yang solih dan solehah, kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk materi bab 9 dan 10, yaitu wajib beriman kepada hari akhir dan pengertian hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah salah satu bagian dari rukun iman seorang mukmin yang wajib diyakini. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, atau di dalam hadis Jibril, yaitu yang menjelaskan bagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu muttafaqun alaih. Yaitu, iman adalah, ya Muhammad, beritahukanlah aku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Bisa dilihat di buku PAI SD Islam Riyadhus Shalihin di halaman 48, atau kalian bisa lihat di hadis arba'in, hadis yang pertama. Selanjutnya, apa yang dimaksud beriman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap hamba. Beriman kepada hari akhir artinya adalah meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberitakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan setiap hal yang diberitahukan Rasulnya dalam hadis-hadisnya. Berikut hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang muslim tentang hari akhir. Yang pertama adalah hal-hal yang terjadi setelah kematian. Pasti manusia dalam kehidupan ini tidak lepas dari kematian, seperti halnya firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Orang yang mati akan mendapatkan yang pertama adalah nikmat kubur, yaitu kenikmatan di alam kubur bagi orang yang beriman. Yang kedua yaitu fitnah kubur atau azab kubur, yang dimana diperuntukkan oleh orang-orang yang kafir atau orang-orang yang berbuat maksiat dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hal-hal yang terjadi setelah berada di alam barzah yang kedua, yaitu ada yang pertama yaitu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats yaitu hari kebangkitan dari kubur, yaitu setelah alam ini hancur maka manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya, ya. Yang kedua yaitu padang mahsyar, tempat berkumpul seluruh manusia untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu suhuf, catatan amal kebaikan dan keburukan para hambanya. Yang keempat yaitu yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal. Yang selanjutnya yaitu mizan, yaitu timbangan amal. Haud, yaitu telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah sirat, yaitu titian yang membentang di atas api neraka jahanam, yaitu salah satu jalan yang dilewati oleh manusia untuk menuju surga. Nanti kita jelaskan di bab berikutnya. Yang selanjutnya yaitu syafaat, yaitu pertolongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu surga dan neraka, yaitu tempat akhir bagi manusia. Apakah manusia nanti diberikan sesuai dengan amalnya? Maka apakah amalnya selama di dunia menuju ke surga, atau amal manusia itu menuju ke neraka? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan amal kita yang ikhlas kita diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga. Tetapi tetap kita beribadah dengan rajin, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya yaitu anandaku yang soleh dan solehah. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir adalah dikenal dengan nama hari kiamat, yaitu hari yang terakhir yang tidak ada hari dalam kehidupan dunia setelahnya, yang dimana setelah dunia ini hancur, semua makhluk yang ada di alam ini, ciptaan Allah yang ada di alam semesta hancur, maka tidak ada hari berikutnya, karena dinamakan hari akhir. Di hari akhir ini semua makhluk mengalami kematian diserentakkan, yaitu seluruh alam ini hancur, manusia akan mati diserentakkan di hari kiamat. Tetapi hari kiamat ini tidak ada yang mengetahui manusia tidak ada yang mengetahui. Bahkan Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasul menjawab, tidak mengetahui. Hari akhir semua makhluk hidup mengalami kematian diserentakkan, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu dalil-dalil Al-Qur'an tentang kewajiban beriman hari kiamat, yaitu yang pertama adalah dalil secara umum. Kalian bisa buka di Al-Quran, silahkan dicermati, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 62 dan 67. Bisa kalian tulis di buku paket ayatnya dan terjemahannya. Juga hadis Jibril yang menjelaskan tentang rukun iman, yaitu tentang makna iman, yang sudah Bapak bacakan di depan tadi. Yang selanjutnya dalil-dalil secara khusus, yaitu terdapat dalam surat Al-Mu'minun, ayat 16 tentang hari kebangkitan. Yang kedua yaitu surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai 12, hari perhitungan dan catatan amal. Yang ketiga yaitu Al-Kautsar ayat 1 tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah materi hari ini Bapak cukupkan. Insyaallah
Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa ya, latihan soalnya dikerjakan, juga yang di sini menerangkan tentang dalil kalian bisa tulis ya dalilnya ya, untuk melatih kalian memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kita beramal di dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita yang dimana dengan keikhlasan kita dalam beribadah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar didekatkan, dimasukkan ke dalam surga nanti di hari akhir, dan dijauhkan dari neraka. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.